Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan tentang roh, walaupun aitan maknayani, walaupun dan tentang pembahasan roh, aitan lagi maknayani memiliki dua makna. Ahaduma, makna yang pertama, salah satu dari makna maknayani, ar-ruhu at-tabi'i, ruh yang berwujud tabiat. Wa huwa dukhanun dan aswadun fi ajmifil qalbi, yang disebut dengan roh itu adalah dukhanun. Dukhanun itu asap tipis. Ya, kalau kita bilang dukhan syuhud, dukhan ada kitabnya saya kisah Jabas itu, namanya kitabnya judulnya Syuhud Dukhan Balqah, merokok dan ngopi. Itu kitabnya saya tidak merokok. Itu bahasa seru ya. Jadi masyhur kita punya ulama itu, saya kisah Jabas Kediri, terkenal ulamanya secara internasional. Dia punya kitab tersebut. Tapi saya tidak bahas itu. Dukhan ini yang dimaksud pasti setengah yang setelah dukhan nanti sama kita bahas apa bahasnya. Ya. Kita lanjutkan. Yang dinamakan ruh itu adalah kabut tipis. Tempatnya, warnanya gelap, kehitam-hitaman. Tempatnya ada pada rongga di dalam hati, dada sebelah kiri. Ini. Ini kalau kita tahu orang-orang yang mau wafat, kita coba dekati dengannya, itu akan melihat itu ketika bernafas terakhir itu akan mengeluarkan asap tipis kehitaman. Orang melihat, ya memang ada tanda-tanda kematian, tidak kematian ada tidak. Itu tanda-tanda itu bisa dilihat. Yang tahu ajal Allah, ya metafisik, meta jauh, fisik dari fisik, sesuatu yang tidak bisa dijangkau itu wilayahnya Allah. Empirisme, kebiasaan, sunnah Allah itu adalah wilayahnya kita manusia. Melihat segala sesuatu secara empiris, secara kebiasaan itu kita. Wilayah di luar kebiasaan itu dikatakan qadarullah atau qudratullah, wilayahnya Allah. Pelan-pelan sekali kita ngaji ya, jadi karena istilah-istilahnya mungkin akan bersibah dan sebagainya. Ada asap yang ada di dalam hati kita, lembut sekali, itulah nyawa kita, ruh kita. Pelan-pelan. Wa yantashiru biwasitatil ruhi al-qawarib ila jami'i ajza'il badan. Kemudian kabut tipis itu bertebar, berpedar
siang hari, lampu-lampu ini sudah mati, cahaya matahari masih bisa menembusnya. Pun seperti itu juga ruh yang kuat. Ruh yang kuat, apa namanya, nyawa yang kuat, itu akan bisa menembus ke seluruh tubuh kita. Itu yang menggerakkan, membuat kadang-kadang orang kecil badannya bisa ngangkat macam-macam. Dia bisa bekerja 8 jam, 10 jam. Beda dengan kita ini, mohon maaf kayak saya ini, mohon maaf ini bentuknya tidak sunnah. Ini lagi berusaha terus bagaimana semua. Rasulullah itu kan bukan hanya kumpulan fi'lan atau takrir, wasifatan, salah satunya itu tentang sifatnya Nabi. Sifat tubuhnya Nabi itu romah, dadanya, perutnya itu rata. Jadi kalau dada dan perut tidak rata, mohon maaf itu tubuh Nabi, termasuk saya. Tubuh kita dalam kondisi ya Allah, mohon ampun. Ini kalau di zaman saya tidak menarik ada sweeping orang gendut, ada sweeping di zaman saya tidak menarik bin Khattab. Tidak tahu gimana caranya ya. Ruh, kita kembali lagi sebelum kita berpakat tulis, kita lanjutkan lagi. In yastadhu fi jami'i zawayal baiti, dengan adanya satu lampu lampunya terang sekali, tidak harus satu saja, tidak terlalu banyak, maka itu akan bisa menembus sampai sudut-sudut bagian tubuh. Seperti itulah ruh. Ya. Wa walladhi yuridu atibbahu bi'latir wa walladhi, inilah pendapat yuridu yang dimaksud al-atibba, para ahli dokter, para ahli medis, bi'latir dengan menggunakan makna ruh. Wal makna tsani, dan makna yang kedua, walladhi faturbaniyah, sesuatu yang lembut, dimensinya ketuhanan. Makanya dikatakan yang Tuhan. Kulir ruh min amri rabbi, katakanlah Muhammad, ruh itu adalah amrnya Rabb. Amr bisa diartikan perkara, amr bisa diartikan bagian dari Tuhan. Di dalam Al-Quran dikatakan fanafakhtu fihi min ruhi, dan aku sendiri Allah yang meniupkan kekuatan hidup pada diri manusia, dan kekuatan hidupnya itu adalah bagian dari hayat, bagian dari sifat hidupnya Allah. Dan sekali pelan-pelan saya berusaha untuk. Nah, kemudian kalau kita buka dalam kitab An-Nawawiyah, kita melihat ketika bayi itu sudah sempurna bentuknya, sudah bentuknya itu sempurna 4 bulan dalam perut ibunya, fa'amallahu al-malaikat, kemudian malaikat Allah memerintahkan seorang malaikat. Fayanfahu fihi min ruhillah, kemudian dia meniupkan ruh dari Allah kepada janin tersebut. Nah ini pelan-pelan. Kemarin saya pernah didebat, Ustaz, yang meniupkan ruh kepada janin itu adalah Allah, bukan malaikat. Kalau bahasa Al-Quran, tapi kalau bahasanya Allah dalam hadisnya Rasulullah, Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan bagian dari ruhnya Allah adalah tubuh janin. Masalahnya ini bukan ruh dari malaikat, ruhnya sama-sama dari Allah, yang meniupkan siapa, gitu saja. Berarti yang meniupkan malaikat itu Ustaz, hadisnya begitu. Nah, Ustaz tidak bisa memberi keputusan, berarti Ustaz tidak tahu ilmunya. Memang saya tidak tahu, bukan panitia saya, bukan panitia ngurus masalah narkoba. Berarti Ustaz tidak pintar, ya kami tidak pintar, tidak mengaji. Kenapa? Rasulullah itu pernah ditanya di surat Al-Isra, boleh dicatat nanti ayat 85 ini dikatakan begini. Wa yas'alunaka 'anil ruh, wahai Muhammad, kemudian orang-orang Madinah, terutama orang-orang kafir Yahudi, itu bertanya kepadamu tentang ruh. Qul, katakanlah Muhammad, apa itu ruh? Qul, katakanlah Muhammad, ar-ruhu min
roh itu tidak bisa kita bahas. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, secara ilmiah itu tidak masuk kategori ilmiah, dia membahas roh dalam bentuk zat, tapi sifat-sifatnya kita bisa. Karena membahas roh itu ya kayak membahas tentang wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasadnya kekar, atletis, kemudian awasnya teliti semuanya, tapi tidak percaya dengan Allah. Dia tidak bisa menembus dimensi rohbaniyah, dia tidak bisa menembus keimanan untuk mempercayai ada zat. Karena kita bicara kemarin Allah itu siapa? Allah adalah alladzi yusabbihul asbab, puncak dari segala sebab itu adalah Allah. Hanya kan duitnya banyak, badannya sehat, istrinya banyak, bisa membangun. Kemudian raca ibadahnya teliti sekali, melihat baca neraca apa ahli. Tapi kalau dibilang percaya dengan keberadaan Allah tidak bisa. Itu menandakan ruhul imannya, bagian dari ruhul iman itu tidak sempurna menjadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Saya tidak bisa membahas banyak